Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-33. Mari saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, kita akan buka bersama di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-33. Mari kita memulai membaca dengan ayat yang pertama. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah, ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku,
Sungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan kita sudah masuk ke dalam kitab Amsal. Sebuah Amsal adalah sebuah ungkapan yang menyatakan sebuah kebenaran, sebuah ungkapan singkat dengan arti yang lebih luas. Amsal berarti mewakili sesuatu yang ganti banyak kata. Maksudnya adalah suatu gambar yang berupa nasihat, tetapi juga ganti banyak kata. Sebuah Amsal membuat perbandingan, kemiripan, dan kesamaan. Semuanya merupakan ilustrasi yang menunjukkan realita dasar dari kehidupan dan yang memperingatkan serta mengajar kita. Sedikit pengetahuan kitab Amsal untuk kita bersama, bahwa tidak diragukan bahwa Salomo mengambil bagian juga dalam menulis kitab Amsal ini. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak seluruh kitab Amsal ditulis oleh Salomo, meskipun memakai judul Amsal Salomo. Kitab Amsal ini diredaksi setelah zamannya Raja Hizkia. Oleh karena Amsal-Amsal Salomo dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Hizkia hidup pada tahun 700 sebelum Masehi. Maka dengan demikian kitab Amsal diredaksi setelah itu. Kalau kita membaca kitab Amsal pasal 1, maka kita dapat membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu berbicara mengenai tujuan kitab Amsal. Sedangkan yang kedua, pasal 1 ayat 8 sampai 19 itu berbicara mengenai hindari relasi dengan orang yang jahat. Yang ketiga, kita berbicara mengenai jangan lawan perempuan yang bernama hikmat. Itu dari pasal 1 ayat 20 sampai yang ke 33. Inilah garis besar kitab Amsal pasal 1. Sedangkan kalau kita mau bahas bagian spesifik di awal kitab Amsal ini, kitab Amsal ini punya tujuan, yaitu lebih berbicara mengenai mencetak karakter, di mana seorang ayah mendidik anak-anak supaya watak, kebiasaan, perilaku, karakternya itu dibentuk, dimulai di usia kritis, pada usia mudanya. Nah, apa yang perlu dibentuk dan diajar pada kaum muda untuk mencetak karakter yang baik?
atau mencetak karakter yang menyerupai Kristus di usia muda mereka. Ada 4 hal yang diajari oleh kitab Amsal. Yang pertama adalah ajar dan teladanilah takut dan ketaatan akan Tuhan. Sedangkan yang kedua, ajari dan teladanilah kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga, ajari dan teladanilah pendirian yang sehat dan teguh kepada kaum muda yang mempunyai pendirian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi. Yang keempat, ajari dan teladanilah mengenai hubungan antara sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Nah, sekarang apa refleksinya yang bisa kita ambil bagi hidup kita di masa kini dari kitab Amsal? Yang bisa kita ambil dan diterapkan di hidup masa kini, bahwa kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik, mengajari, meneladani karakter hidup yang baik dan yang sama seperti Kristus untuk anak-anak muda hari ini di gereja kita. Baik dan buruknya karakter anak-anak muda gereja hari ini, salah satu penyebabnya adalah kita, orang tua, yang tidak mengajari dan meneladani karakter yang baik. Baik itu berbicara ketika masih ada dalam lingkungan gereja, maupun ketika kita sudah kembali ke rumah. Oleh sebab itu, kita diingatkan hari ini, sebagai orang tua, baik di gereja maupun di rumah, ajarilah 4 hal ini. Yang pertama, ajari dan teladanilah anak-anak muda, baik ketika di gereja maupun di rumah, untuk takut dan taat akan Tuhan. Yang kedua, sebagai orang tua, kita harus mengajari dan meneladani anak-anak muda, baik di gereja maupun di rumah, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, jujur dan bohong. Yang ketiga, yang perlu kita ajari adalah dan teladani kepada anak-anak muda, baik di gereja maupun di rumah, untuk mempunyai pendirian yang sehat dan teguh, yang tidak mudah dipengaruhi. Yang keempat, yang perlu kita ajari sebagai orang tua kepada anak muda adalah ajari dan teladanilah anak-anak muda, baik di gereja maupun di rumah, mengenai hubungan yang baik antara sesama manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kami sebagai orang tua diajar dan diingatkan kembali. Sebagai orang tua kami punya tanggung jawab untuk mengajar dan meneladani hidup dan karakter yang baik seperti Kristus kepada anak-anak muda kami, baik di gereja maupun di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur.